Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang pengorbanan cinta seorang wanita yang berbalas rasa sakit hati. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Kak Ina. Nah, Kak Ina ini berasal dari keluarga kaya. Kemudian Kak Ina berkenalan dengan seorang pria, sebut saja namanya Bang Diki. Dari perkenalan tersebut, jatuh cintalah mereka. Akhirnya mereka pun pacaran. Tapi hubungan mereka ini nggak disetujui gitu dari dua belah pihak keluarga. Kalau alasan keluarga Kak Ina, karena menurut mereka Bang Diki kayaknya nggak akan bisa membahagiakan anak mereka. Ya apalagi kerjaan Bang Diki menurut pengakuan si narasumber ya, kurang mapan gitu. Jadi ya keluarga Kak Ina takut kalau semua kebutuhan Kak Ina nggak akan bisa dipenuhi suaminya. Kalau dari pihak keluarga Bang Diki, ya nggak tahu sih alasannya kenapa gitu. Pokoknya si narasumber cuma bilang kalau keluarga Bang Diki nggak suka lihat Kak Ina. Tapi ya lagi-lagi atas dasar nama cinta, tetap aja mereka menikah. Mau pihak keluarga sana sini bilang say no, tetap aja mereka bilang say yes. Terus menikahlah mereka ya kan. Nah, di pernikahan mereka sama sekali keluarga Kak Ina nggak ada yang datang. Dimusuhin Kak Ina sama keluarganya. Bapaknya sampai nggak mau mengakui Kak Ina sebagai anaknya. Bapaknya sampai ngomong gini, kalau ada apa-apa denganmu ya Naya, jangan cari-cari bapak lagi. Sampai kayak gitu ngomongnya ya kan. Ya kasihan lah nengok Kak Ina nih ya kan. Tapi mau gimana lagi, cinta dia sama Bang Diki. Lalu di tahun pertama menikah, ya masih semanis madu lah pernikahan mereka. Tapi masuk tahun kedua, mulailah datang satu persatu masalah ya kan. Si Abang Diki ini mulai nampak sifat gak beresnya. Malas kerja dia. Udah gitu kayak tante-tante pula tuh lambenya ya kan. Merepet aja, tak apa-apa yang direpetkannya. Yang rumah masih berdebu lah, masakan Kak Ina gak enak lah. Yang dibilang Kak Ina gak pengertian sebagai istri lah. Ada aja yang direpetkannya gitu. Pokoknya sering gaduh lah mereka. Keadaan semakin parah saat mamaknya Bang Diki ikut numpang tinggal sama mereka. Ya mending si mama ini pengertian, yang ada malah tambah stres Kak Ina dibuatnya. Tiap Bang Diki marahin Kak Ina, bukannya jadi mediator yang baik, malah jadi provokator si mama mertua nih. Malah dikompor-komporinya pula anaknya. Untung gak meledak tuh kompor. Malah saking jengkelnya sama Kak Ina, Bang Diki ini sampai gak ngizinin Kak Ina tidur di kamar. Malah mamanya yang tidur di kamar. Dan hal ini sempat menjadi pergunjingan warga sekitar. Ini terjadi bukan karena congkornya Kak Ina ya. Waktu itu sempat ada tetangga yang datang ke rumah mereka. Datangnya sekitar jam setengah 11 malam. Ya saatnya orang tidur lah. Nah saat itu Kak Ina ketiduran di ruang tamu dan lupa menutup pintu. Lalu tetangga nih bangunin Kak Ina. Ya bangunlah Kak Ina nih ya kan. Rupanya si tetangga mau minta tolong mertuanya untuk ngusuk kaki anaknya yang terkilir. By the way, mama mertua Kak Ina ini tukang pijet. Kak Ina bangunin lah suami dan mertuanya. Di situlah tetangga tuh nampak Bang Diki keluar kamar dengan mamanya. Ya kagetlah tetangga nih. Tapi saat itu si tetangga berusaha bersikap biasa aja. Kayak gak ada kejadian aneh gitu depan matanya. Terus yang namanya moncong tetangga kan gak bisa direm ya. Apalagi yang hobinya begibah gitu. Beredar lah cerita tuh kemana-mana ya kan. Saya pun waktu dengar cerita dari si narasumber ini pun kaget juga gitu. Gak habis pikir. Kok bisa kayak gitu kejadiannya. Sebenarnya siapa sih binimu bang? Kok malah sekamar pula kau dengan mamamu? Ya walaupun itu mamamu kandungmu ya gak wajar lah. Apalagi kau udah punya istri gitu ya kan. Udah seharusnya lah ente tidur sama istri gitu. Ini kok malah sama mama pula. Ya kan nggak wajar ya kan. Mending kalau rumah mereka ada dua kamar. Ini cuma satu kamar. Ya mau tak mau lah karena nggak boleh tidur di kamar. Tidur di ruang tamu itu Kak Inanya ya kan. Diperlakukan kayak gitu sedih lah Kak Ina ini ya kan. Ya tambah sedih lagi dua anaknya pun disuruh tidur di kamar. Jadi sendirian lah Kak Ina tidur di ruang tamu. Kalaupun nggak boleh tidur sama suami ya setidaknya kalau tidur sama anak kan agak terhibur gitu ya. Nggak sedih-sedih amat jadinya. Mungkin karena banyak pikiran akibat tekanan yang dibuat suaminya, ya membuat Kak Ina nih kurus gitu jadinya. Pada waktu gadisnya badannya tuh berisi, cantik lah pokoknya gitu nampaknya. Ini setelah diperlakukan kayak gitu sama suaminya jadi dekil dia nampaknya. Nggak enak lah pokoknya nengoknya. Selang berapa waktu si narasumber kita ini pindah rumah. Jadi nggak tahu deh kabar Kak Ina selanjutnya gimana. Setelah 3 tahun pindah, di sore hari kedatangan tamu lah si narasumber nih ya kan. Nggak kenal deh siapa lah tuh yang datang itu. Satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Terus si narasumber ini dengan sopan bertanya, nyari siapa kak? Sebut aja narasumber kita ini namanya Indah ya. Si tamu perempuan berkata, Indah lupa ya sama kakak. Mendengar suara si tamu perempuan ini sontak kaget lah si Indah nih ya kan. Kayak nggak asing gitu suaranya. Ingat punya ingat, sadar deh rupanya siapa yang punya suara tuh kan. Kak Ina ya?
Rupanya tamu yang datang sore hari itu adalah Kak Ina dan seorang temannya. Baru aja 3 tahun kita pisah. Udah lupa aja kok sama kakak ya. Encek-enceknya marah lah Kak Ina ini sama si Indah ya kan. Bukan gitu loh kak. Gak tanda Indah sama kakak. Soalnya kakak kok lain kali. Badan kakak lebih berisi. Udah gitu menor lagi. Kayak gitulah si Indah menjawab. Akhirnya dari obrolan itu diketahui kalau Kak Ina udah pisah sama Bang Diki. Hak asuh anak jatuh ke Kak Ina. Ya bisa dibilang mereka bercerainya caranya kurang enak gitu. Karena mereka berebut anak. Tapi setelah mendengar kesaksian para saksi, diputuskanlah kalau Kak Ina lebih layak mendapatkan hak asuh anak. Soal si jantan yang dibawa Kak Ina ke rumah si Indah tuh rupanya itu pacarnya Kak Ina. Kabarnya mereka akan segera menikah. Si Indah cepat-cepat lah ngancam mengingatkan Kak Ina untuk ngundangnya. Kalau nggak diundang awas aja gitu. Akhir cerita menikah juga Kak Ina dengan pacarnya. Kalau nasib Bang Diki, Kak Ina bilang nggak tahu dan nggak mau tahu juga gitu. Yang penting saat ini Kak Ina mementingkan kehidupannya dan anak-anaknya. Ya kita doakan aja lah ya, dimanapun Kak Ina berada semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Dari kisah Kak Ina ini sebenarnya saya mau menyimpulkan bahwa lebih baik menikah dengan restu orang tua. Karena biasanya feeling orang tua tuh banyak yang tepat gitu. Tapi kalau lihat kasus-kasus di mana banyak gadis muda dipaksa nikah sama orang tuanya dengan om-om tajir demi alasan cuan, ya saya jadi berpikir ulang gitu. Apa benar restu orang tua selalu benar? Memang mereka memberi restu. Tapi kan anaknya nggak setuju, nggak mau gitu ya kan. Apa mungkin anaknya bisa bahagia menikah dengan orang yang tidak diinginkannya? Dengan om-om pula ya kan. Masih mending om-om lah. Malah ada kasus anak umur 16 tahun dipaksa nikah dengan aki-aki yang umurnya 4 kali lipat. Lebih tua pula tuh umur si aki-aki dari orang tua si gadis. Ya ibaratnya lebih cocok jadi kakeknya lah. Sampai mewek si anak gadis ini menolak pernikahan itu, ya tutup kuping orang tuanya ya kan. Karena mereka sudah membayangkan rekening mereka akan jadi gendut gara-gara uang si aki ini. Ya mungkin mereka berharap lah kalau anaknya dinikahkan dengan aki-aki tua, mereka jadi ikut-ikutan kaya gitu. Kayak gitu, kayak mana lah saya mau menyimpulkan tentang restu orang tua ya. Saya pun jadi bingung gitu. Ya udahlah, kalian simpulkan aja lah ya sendiri ya. Aku pun bingung menyimpulkan apa gitu. Ya udahlah, sekian dulu kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.